Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, NPM 24100 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester dari PBO 1 yang sudah saya buat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke proyeknya. Di dalam ujian akhir semester ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh program yang saya buat. Yang pertama, itu ada kelas. Jadi program yang saya buat itu harus memiliki sebuah kelas, lalu objek, atribut, konstruktor, mutator, aksesor, enkapsulasi, heritage, polimorfis, seleksi, perulangan, input-output sederhana, array, dan error handling. Jadi program yang saya buat itu harus mencakup semua 14 poin ini agar mendapatkan nilai 100. Mari kita cek apakah program saya sudah mencakup 14 poin tersebut. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi NetBeans dan di sini saya sudah membuat sebuah sistem pemesanan tiket secara online untuk nonton bioskop. Oke, selanjutnya mari kita cek apakah program yang saya buat ini memenuhi syarat atau memenuhi 14 poin untuk pengerjaan ujian akhir semester yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, mari kita bahas dari kelas dulu, berikutnya objek, atribut, dan konstruktor. Oke, di dalam sebuah kelas film di project saya itu memiliki sebuah objek dan atribut, yaitu ini dia. Di sini kurang lebih ini adalah objek, atribut, dan untuk konstruktornya ada di sini. Ya. Ini adalah konstruktor dari film, dari kelas film. Oke. Selanjutnya yang kita cek adalah mutator dan aksesornya. Apakah di kelas saya ada mutator, aksesor, dan juga enkapsulasi atau pengamanan. Ya. Nah, di sini dapat terlihat jelas bahwa kita memiliki sebuah konstruktor di sini. Kita memiliki sebuah kelas di sini dan atribut serta objeknya serta konstruktornya dan juga di sini ada mutator dan aksesor. Nah, yaitu get nama dan juga set saldo. Get nama ini sebagai mutator dan set saldo ini sebagai aksesor. Selanjutnya untuk enkapsulasi di sini juga program saya sudah memenuhinya, yaitu di sini ada setiap atribut atau objek itu bersifat privat dan setiap metode itu bersifat public. Selanjutnya kita akan cek apakah inheritance itu ada di dalam program yang saya buat. Oke. Inheritance itu adalah sebuah pewarisan dari suatu kelas. Contoh, di sini ada main class. Main kelasnya yaitu kita anggap ini sebagai main class, yaitu main class studio. Lalu di sini ada studio reguler .java. Nah, studio reguler ini mewarisi semua sifat yang ada di dalam kelas studio. Jadi yang membedakan hanyalah ada di sininya, ada di dalamnya. Dan juga di sini ada contoh polimorfis. Nah, di sini ada contoh polimorfis yaitu menimpa sebuah harga, yaitu penimpaan atau untuk menimpa. Selanjutnya mari kita cek perulangan dan input-output sederhana serta array dan error handling. Untuk perulangan dapat kita lihat di sini. Nah, di sini ada proses pengulangan untuk memilih kursi. Selanjutnya itu ada input-output sederhana. Contohnya di kelas main, di sini ada input dan output sederhana. Nah, ini adalah inputan untuk memilih nomor film.
Ini adalah arraynya dan ini adalah isi dari arraynya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk array sudah, lalu error handling. Untuk error handling dapat kita lihat di bagian itu di sini ada error handling apabila nilai nilainya tidak valid maka akan muncul pesan berupa error cabang tidak valid. Nah, di sini. Oke, langsung saja kita coba jalankan program yang sudah saya buat. Oke, saat menjalankan pertama, di sini kita akan disambut dengan welcome to Cinemark Box. Booking, username yang sudah saya isi, dan juga saldo yang sudah saya tetapkan. Lalu di sini ada proses input. Nah, contoh kita input pilihan lokasi cabang dan booking tiket nomor satu. Di sini kita akan keluar cabang mana saja yang ada yang tersedia. Kita pilih cabang BCM saja. Daftar film, kita pengen nonton film nomor satu aja. Nah, di sini ada denah kursi studio yang saya buat dengan menggunakan array 2 dimensi. Jadi, ketika kursi itu kosong atau belum di booking, maka denahnya akan berbentuk seperti nol atau bulat seperti ini. Dan apabila itu terisi, maka itu akan berbentuk X atau sudah di booking atau artinya sudah di booking. Contoh, kita pilih baris A dengan nomor kursi nomor satu. Jadi tiketnya sudah kita cetak. Ya. Ini adalah tiket yang sudah ini adalah saat proses booking itu berhasil dan statusnya tiket berhasil dicetak. Selanjutnya kalau kita pilih lagi satu, nah di sini karena kita sebelumnya sudah membooking kursi baris A nomor satu, maka itu akan berubah menjadi X. Jadi kita tidak bisa lagi membooking ini karena sudah terbooking. Kalau kita memaksa booking atau kita ingin mencoba booking, maka akan keluar error handling atau peringatan error seperti ini. Nah, kursi di S1 di cabang ini sudah terisi. Artinya ini sudah di booking orang, kurang lebihnya. Bagaimana kalau saldo kita itu kurang dari harga tiket yang ingin kita tonton? Contoh, di sini saldo saya sisa 35.000 dan tapi saya ingin menonton film Avatar 3 yang harganya itu 70.000. Apa yang terjadi? Saya ingin menonton film Avatar. Avatar itu di nomor 3. Kita pilih A1. Nah, di sini akan muncul transaksi gagal. Saldo Anda kurang dari 35.000. Artinya saldo kita kurang, makanya kita tidak bisa memproses transaksi. Selanjutnya, coba kita pilih untuk top up saldo terlebih dahulu. Masukkan nominal top up. Kita coba di sini sekitar 100.000. Saldo kita bertambah menjadi 135.000. Dan ketika kita pilih lagi, itu sudah berhasil. Nah, kursi A sudah terisi. Belum. Dan kalau kita pilih lagi, contoh, nomor 3, itu sudah berhasil. Saldo kita berkurang jadi 65.000. Dan bagaimana kalau kita menginputkannya bukan tidak sesuai angka yang ada di sini? Contoh,
Kalau saya inputkan data angka 99, apa yang terjadi? Itu akan pilihan tidak valid dan dia akan kembali lagi atau mengulang lagi program dari awal. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.